sehingga kita masih dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan efektif ya. Untuk pembelajaran kita sebelumnya seperti biasa coba kita kelas siapkan dan berdoa dulu. Coba setiap siapkan. Sebelumnya Ibu absen dulu. Gimana untuk adik kehadiran hari ini, ada semua? Hadir Ibu. Alhamdulillah kelas kita pada hari ini hadir semua. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum melanjutkan materi berikutnya, masih ingat materi yang minggu kemarin yang Ibu sampaikan, Ibu ajarkan? Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Ekosistem. Apa Setianti? Ekosistem. Ekosistem ya. Siapa tahu itu ekosistem? Masih ingat? Ya. Untuk kesepakatan kelas kita, coba kalau mau bertanya atau ngasih tanggapan, tulis tangan dulu. Ya. Terus ada HP-nya. Kalau bisa dilihat ya. Oke. Coba di Desi. Apa ekosistem sih? Biotik dan biotik. Itu apa yang dikatakan si Roda, ekosistem itu tentang biotik dan abiotik, itu merupakan komponen dari ekosistem. Sedangkan ekosistem itu adalah adanya hubungan timbal balik itu antara komponen abiotik dan biotik ya. Terjadi apa? Jadi dengan adanya interaksi maka hubungan ada. Coba kalian perhatikan kejadian untuk beberapa sebulan yang lalu atau minggu lalu sekitar kita terjadi apa? Itu adalah merupakan adanya perubahan dari lingkungan. Karena adanya apa? Banjir yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Oke, jadi untuk materi kita yaitu mengenai keseimbangan lingkungan. Coba kalian perhatikan ke depan. Sebenarnya kasih motivasi kita sebagai manusia, ya ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya sebaiknya kita harus apa? Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, ya. Jadi ini manfaat dari kita mempelajari tentang keseimbangan lingkungan. Sebelum Ibu masuk ke materinya, terlebih dahulu Ibu kasih ice breaking dulu ya. Satu mendeskripsikan pengertian keseimbangan lingkungan dengan tepat. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. 3. Mengidentifikasi akibat perubahan lingkungan. 4. Mengidentifikasikan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Keempat tadi keseimbangan lingkungan ya. Ada 4 tujuannya. Jadi untuk burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, mulai melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, dua cepatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri,
kalian lihat video yang akan ditayangkan mengenai materi keseimbangan lingkungan. Di situ nanti ada kalimat penting, tolong kalian tulis dan catat di bukunya ya. Dan nanti dari situ kalian akan memecahkan suatu masalah. Ya. Silakan review dari namanya. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah contoh interaksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Interaksi yang saling membutuhkan antar komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring makanan yang seimbang menyebut dengan komponen abiotik. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai keseimbangan lingkungan dan perubahan keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Atau dengan kata lain, lingkungan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur dari lingkungan? Unsur-unsur dari lingkungan hidup disebut sebagai lingkungan hidup hayati, yaitu komponen lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan untuk unsur lingkungan hidup abiotik, yakni komponen lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai benda-benda tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Nah, unsur sosial budaya ini merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tadi kalian sudah dengar kan apa itu? Siapa tahu apa itu lingkungan? Coba Selvi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Betul sekali ya. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dinamakan lingkungan. Mempengaruhi Kehidupan manusia. Kalau keseimbangan lingkungan, saya bisa menjelaskan dari yang dibawakan di video tadi. Keseimbangan lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia. Ya, itu ya. Kemampuan lingkungan ya untuk mengatasi adanya tekanan dari alam maupun dari manusia. Jadi tadi ada faktor penyebab keseimbangan lingkungan. Coba selain Selvi, siapa lagi yang bisa? Apa aja faktor yang bisa menyebabkan keseimbangan lingkungan itu? Mbak. Yuk. Ada berapa faktor tadi? Dua. Apa? Coba Anissa, apa Anissa? Yang pertama? Yang pertama faktor alami dan yang kedua adalah faktor manusia. Yang pertama faktor alami, yang kedua Manusia. Siapa bisa mengasih contoh yang faktor dari manusia dulu? Apa yang diakibatkan? Coba Mariana. Penebangan pohon. Apa lagi? Selain itu, akibat dari kegiatan manusia. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Bisa apa lagi? Industri pabrik. Iya, industri pabrik atau pertambangan ya kan? Iya. Terus faktor alam. Siapa bisa? Coba Purwati. Salah satu berarti letusan dulu berarti terus apa lagi? Jadi untuk bencana alam yang kita alami sekarang seperti banjir itu termasuk faktor apa? Alami. Ya, termasuk gempa bumi, salah satunya itu Mbak. Jadi untuk kalian ibu kasih kalian tugas ibu bagikan. Ya, untuk kelompok pertama duduk sesuai kelompoknya. Untuk kelompok pertama coba Desi, Antri, Purwati. Yang kelompok dua itu Selvianti, Dara, Afiani, Sri Herani, Siti. Kelompok tiga Rauda, Kela, Wadiana, Wahyu. Kelompok empat itu Fiona, Anissa, Cici, dan Rami. Coba dilakukan mejanya sesuai kelompok. Artinya
semuanya terserah kelompok siapa di sini. Kita kelompok sistem mungkin ada. Kami ada. Sudah, Bu. Enggak. Kalau udah dapat semua, coba lihat prosedur yang tadi yang KPD. Ya, di situ ada langkah-langkahnya, kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di KPD. Pertama kalian cari masalahnya dulu, HP ya, kalian cari di situ. Jadinya tentang apa, terus nanti kalian pecahkan masalah yang kalian ambil dari permasalahan yang kalian cari ya. Sudah ada. Tentang apa? Dengan sama ya. Kelompok satu tadi kelompok sertif, mana sertif? Ini, Bu. Tentang apa? Kebakaran. Oke. Ini kelompok dua. 3, Bu. Kelompok tiga tentang apa? Banjir. Kelompok dua tentang banjir. Kelompok sampai kerjakan masing-masing kelompoknya. Sini. Tekanan sangat tinggi. Penyebabnya tidak. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, udah bisa kita untuk presentasi ya? Bisa, Yang Bu. kelompok. Anissa, udah kelompok Anissa tadi nggak? Udah. Oke, untuk kelompok pertama yang maju yaitu kelompok si Selfie. Silakan. Kelompok si Selfie. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bencana alam yaitu kebakaran. Perkenalkan, saya Selvianti sebagai moderator, Dara Apriani sebagai pembaca, dan Sri Hairani sebagai penjawab di sesi tanya jawab. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Dara Apriani. Dara Apriani, saya persilahkan. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil ataupun besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya, sukar dikendalikan. Klasifikasi kebakaran yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah
penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda atau bahan yang terbakar. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya. Dengan bencana alam kebakaran, Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Macam-macam nama pelengkap alat pemadam kebakaran dan fungsinya. Tabung pemadam api, PD alarm system, PD flat panel system, bonfire, kitchen protection system, dan lain-lain. apakah bisa diterima? Terima kasih kami ucapkan untuk kelompok yang sudah bertanya. Kami tutup presentasi kami. Maaf lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, akan tetapi ingin menampilkan hasil diskusi tentang bencana alam yang saya manfaatkan tentang banjir. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Rauda sebagai moderator. Saya Mariana sebagai pembaca. Saya Ramai Nikala sebagai sesi tanya jawab. Saya Ibrahim dari Lanjut akan dibacakan oleh teman saya Mariana Safitri. Bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebih merendam daratan. Pengarang banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai kerendaman semesta oleh air pada daratan yang biasanya tidak rendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat dimasukkan dengan laut. Mitigasi sesudah bencana banjir. Hindari air banjir karena kemungkinan penuh zat-zat berbahaya dan bencana kesegian berbentar. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Malu bertanya sesat di jalan, jadi di kelas bukan jalanan. Maka dari itu silakan bertanya. Oke, teman-teman yang bertanya? Saya. Perkenalkan, saya Zatianti dari kelompok 1 ini memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari banjir? Banjir dapat merusak ekosistem sungai dan daerah pesisir. Apakah bisa diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengasih pertanyaan kepada kelompok 3. Apa manfaat banjir? Apa manfaat dari banjir? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Banjir yang terjadi umumnya bisa menimbulkan masalah kesehatan yang terjadi biasanya masyarakat yang terkena dampak banjir akan terkena berbagai macam penyakit. Banjir juga memiliki dampak positif. Banjir dapat membersihkan segala limbah polutan yang berada di sungai. Apakah bisa diterima? Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang bencana longsor. Perkenalkan, nama saya Anissa sebagai moderator, Cici Andrani sebagai pembaca, Rahmi dan Fiona sebagai sesi tanya jawab. Kepada Cici, kami persilahkan. Proses terjadinya longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah, kedatangan air yang berperan sebagai bidang tergelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Saya Sri Hani Dari kelompok 1 ingin
bertanya ke kelompok 4. Apa penyebab dari gejala longsor? Yaitu tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengisian tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hutan. Khas hujan sebagai sungai atau gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Air yang mengerus lereng ini akhirnya bertanah jurang dan menjadi penyebab longsor. Saya Sitiap Putri ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja aktivitas manusia yang dapat memperbesar risiko tanah longsor? Apa saja? Pecahan dari kelompok 2. Bencana longsor dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi atau pengumpulan hutan, konstruksi lahan, pembukaan hutan. Dari presentasi kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi di sini semua kelompok menampilkan yang terbaik. Nanti Bu kasih penilaian yang memang semua kelompok itu baik semua ya kedepannya. Tapi dari yang baik Ibu ambil yang terbaik yaitu dari kelompok 2 yaitu kelompok Madana dan Ramda beserta kawan-kawan ya. Untuk itu kasih applause untuk kelompok 2. Yang benar apa yang disajikan setiap kelompoknya ya, mengenai keseimbangan lingkungan ya. Di situ masing-masing ada faktor penyebabnya, ada dampaknya ya. Masing-masing sudah dijelaskan setiap kelompok. Paham untuk setiap kelompok dari yang disajikan semuanya tadi. Contohnya beberapa dari bencana alam. Itu masing-masing kalian atau kelompok siapa yang bisa menyimpulkan materi kita mengenai keseimbangan lingkungan ini. Siapa dulu yang bisa mengasih kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Si Selfie, coba Selfie, berdiri aja Selfie. Jadi kesimpulannya ialah keseimbangan lingkungan bisa diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungannya. Oke, bagus ya. Ada yang lain lagi? Siapa yang bisa kasih kesimpulan lagi? Ya, coba kasih nomor. Kita sebagai manusia sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam sekitarnya. Karena dengan menjaga keseimbangan alam sekitar, muka bumi ini akan kembali sehat. Ya, kita sebagai manusia ya, betul sekali ya, harus menjaga, sangat penting menjaga keseimbangan lingkungan supaya keseimbangan lingkungan kita berjalan dengan proporsional atau dengan lancar ya. Kasih soal, evaluasi soal. Kalau masing-masing medalnya dikasih jarak ya, kasih jarak. Kasih jarak. Nanti dikerjakan masing-masing yang boleh melihat soalnya. Ini tidak sekelompok lagi. Tulis sendiri bacaannya, tulis namanya. Kasih jarak. Biar kan jangan lagi sekitar. Kerjakan sendiri.
Mohon maaf